Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah Sya'ban radhiyallahu an merupakan salah satu sahabat Nabi yang kisahnya jarang terdengar, tapi terkenal oleh seluruh penduduk langit. Ia memiliki kebiasaan yang sangat unik dibandingkan dengan para sahabat pada umumnya. Saat berada di masjid untuk i'tikaf dan melaksanakan sholat, Sya'ban selalu mengambil posisi di pojok masjid, dikarenakan ia tidak mau mengganggu, bahkan menghalangi jamaah lainnya. Pada saat sholat subuh hendak berlangsung, Nabi Muhammad SAW yang selalu memahami dan mengenal para sahabatnya merasa ada kejanggalan. Beliau tidak melihat Sya'ban radhiyallahu an, maka Rasulullah pun mengulur sedikit sholat subuh. Sembari menunggu, Rasulullah bertanya pada jamaah, "Di manakah Sya'ban?" Hening tidak ada jawaban. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat, khawatir akan hilangnya waktu sholat subuh. Selepas sholat, Nabi bertanya lagi, "Jika tidak ada yang mengetahui di mana Sya'ban sekarang, adakah di antara kalian yang mengetahui di mana rumah Sya'ban?" Kemudian salah satu sahabat mengatakan, "Saya mengetahui di mana letak rumahnya, wahai baginda Nabi." Perjalanan Rasulullah menuju rumahnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah sampai di rumah Sya'ban, Nabi mengucapkan salam. Maka keluarlah istri Sya'ban dan mempersilahkan Nabi. "Apa benar ini rumah Sya'ban?" tanya Nabi. "Benar, wahai baginda Rasul, saya adalah istrinya," jawab istri Sya'ban. "Bolehkah aku menemui Sya'ban saat subuh hendak sholat tadi? Aku tidak melihatnya di barisan shot pojok," jelas Nabi. Dengan meneteskan air mata, istri Sya'ban menjawab, "Ia telah meninggal dunia tadi pagi ya Rasulullah." "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," sahut Nabi. "Wahai Rasulullah, ada sesuatu yang mengganjal saat suami saya meninggal." Ia berteriak 3 kali, dan setiap teriakan dibarengi dengan kalimat, ucap istri Sya'ban. "Apa saja kalimatnya?" tanya Nabi. Pada setiap teriakannya ia mengucapkan, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua?" jawab istri Sya'ban. Kemudian Rasulullah pun membacakan ayat Al-Quran. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadidun." Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Quran Surat Qaf ayat 22. Saat Sya'ban berada pada kondisi sakaratul maut, Allah singkapkan dan Allah perlihatkan semua apa yang telah ia perbuat yang tidak dapat orang lain lihat selain Sya'ban sendiri, ucap Nabi. Saat sakaratul maut itulah Allah perlihatkan padanya juga surga yang telah ia janjikan untuknya. Di situ Sya'ban mengatakan, "Aduh, kenapa tidak jauh?" Timbul penyesalan pada Sya'ban, kenapa rumahnya tidak lebih jauh dari masjid, sehingga ganjaran dari jauhnya jarak rumah Sya'ban dan masjid lebih besar. Saat membuka pintu surga, Allah perlihatkan ganjaran untuk Sya'ban. Dari apa yang Sya'ban berikan bajunya kepada orang yang kedinginan saat hendak pergi ke masjid. Sya'ban pun berteriak sambil mengatakan, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Karena pada saat itu Sya'ban hendak pergi ke masjid, akan tetapi karena cuaca yang dingin, Sya'ban melapisi bajunya. Baju pertama adalah baju terbaiknya, baju kedua sebagai pelapisnya baju yang sedikit lusuh. Pada saat perjalanan Sya'ban bertemu dengan seseorang yang kedinginan, maka ia berikanlah yang lusuh itu kepadanya, sehingga ia pun mengikuti Sya'ban untuk sama-sama sholat berjamaah. Itulah yang membuat Sya'ban menyesal, kenapa tidak baju yang terbaiknya yang ia berikan, agar ganjarannya lebih besar. Selanjutnya Allah persilahkan Sya'ban melihat lebih dalam indahnya surga yang terjanjikan untuk Sya'ban. Maka semakin menjadilah teriakan Sya'ban. Ia teringat saat di mana ia membeli roti yang utuh untuk ia santap, akan tetapi di tengah perjalanan hendak pulang, ia melihat orang yang kelaparan. Akhirnya Sya'ban berikan separuh untuknya, separuh lagi untuk orang kelaparan tadi. Dalam teriakannya itu, Sya'ban mengucapkan, "Aduh, kenapa tidak semua?" Karena ia tahu bahwa ganjaran dari apa yang ia berikan jauh lebih besar. Dari sini kita melihat bahwa apa yang Sya'ban sesalkan bukan karena perbuatannya, akan tetapi kurang maksimal dan optimalnya ia dalam beramal soleh. Hikmah kisah. Pertama, Sya'ban merasa
Jarak antara rumah dan masjid terlalu dekat menurutnya, padahal jika dihitung jarak rumah dengan masjid, tempat biasa ia beribadah, sekitar 3 jam, yang mana jika dipadankan dengan keadaan kita yang serba mudah di zaman sekarang dirasa belum seberapa dibandingkan dengan Sya'ban radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya setiap langkah menuju tempat sholat atau masjid akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, Sya'ban di saat sakaratul maut mengucapkan, aduh, kenapa tidak yang baru? Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang masanya dengan para sahabat, bahkan Nabi Muhammad SAW, sanggupkah memberikan suatu barang atau harta benda yang baru dan sangat berharga bagi kita secara spontanitas atau dengan sukarela? Bukankah kita selalu mempertimbangkannya, selalu terbesit dalam benak, baiknya yang mana, yang baru apa yang lama yang akan diberikan? Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa apa yang kita berikan akan berbuah pahala, bahkan berlipat ganda. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menubuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Ketiga adalah ucapan terakhir Sya'ban, aduh, mengapa tidak semua? Ia menyesalkan kenapa saat memberikan roti kepada orang yang kelaparan, ia hanya memberikannya separuhnya saja. Dalam pikirannya, semisal ia berikan semua, niscaya Allah berikan ganjaran yang lebih besar, meskipun telah Allah berikan dan terjamin surga. Sebagai umat akhir zaman, bahu-membahu atau saling membantu adalah sebuah prioritas, bahkan di era pandemi ini. Tidak sedikit orang yang perlu tali kasih dan bantuan, maka belanjakan dan investasikanlah harta kita di jalannya. Terakhir, kita sebagai hamba Allah yang hanya bisa berikhtiar dan tawakal, yang surga saja belum jelas bagi kita, seyogianya lah sebagai hambanya kita mengusahakan yang terbaik. Karena sebaik-baiknya investasi akhirat adalah amal perbuatan kita selama di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.